Sepatu ini cuma bisa dipakai 1 kali maraton. Menarik. Selain daripada itu, beratnya juga paling ringan untuk marathon shoe dan harganya yang super fantastis. Ini dia Adidas Adizero Adios Pro Evo 1. Yo, what's up Roundhood family? Welcome back to Roundhood First Impression with Satria Sabto. Sini sudah ada sepatu yang penuh dengan kontroversialnya karena ketika pertama kali dirilis ya di market, mereka itu sudah mencetak banyak sekali rekor. Jadi menurut Adidas, sepatu ini sudah mencetak 5 course record, terus juga sudah mencetak 5 national record. Dan baru-baru ini mereka juga mendominasi podium di London Marathon tahun 2024. So, sebenarnya apa yang membuat sepatu ini menarik ya? Oke, so disclaimer dulu, sepatu ini tuh tidak dibeli oleh Roundhood, melainkan sepatu ini dikasih pinjem nih oleh salah satu Roundhood family yang berbaik hati, yaitu namanya adalah Muhammad Nur Sigit. Ya, dia adalah seorang runners yang punya salah satu sepatu paling langka di dunia ini ya. Ini kayaknya perbandingannya kalau 270 juta rakyat Indonesia, nah mungkin dia salah satunya, 1:270 juta. Apakah dia salah satu-satunya yang punya? Oke, so fams, jadi sepatu ini tuh cukup menarik. Dan menurut gue ada beberapa poin menarik ya dari si sepatu ini. Yang pertama, itu mulai dari desainnya. Desainnya yang super slick ya. Ini bener-bener simple tapi bener-bener futuristik. Jadi simplicity tapi lebih ke modern. Dan juga desainnya cukup futuristik dibandingkan dengan misalnya kita bandingin sama sepatu Adizero yang lain, misalnya si Adios Pro 3, dia masih banyak warna gitu kan, terus ada mungkin aksen-aksen di uppernya, di midsole-nya juga, terus misalnya juga misalnya di Adizero si Takumi Sen ini juga masih ada aksen-aksen tuh warna-warna kayak gini, dan ya mereka masih menambahkan kayak semacam garnish ya sebutannya gitu di warnanya. Tapi sepatu ini tuh bener-bener simple and slick ya, mulai dari uppernya sampai dengan di outsole-nya juga. Itu poin pertama. Poin yang kedua yaitu adalah mulai dari beratnya. Oke fam, so untuk di size 42 menurut webnya itu beratnya sekitaran 138. Dan ini punya Mas Sigit ini ya, size-nya 42, 2/3. Kita timbang dulu beratnya. 137,9. 138 gram. Jadi ini adalah salah satu marathon shoe yang paling ringan yang available di market. Ini tuh kenapa sangat ringan, dan kalau misalnya dijelaskan secara mungkin teori fisika gitu ya, kenapa banyak banget course record yang dicetak oleh si sepatu ini, itu karena saking ringannya. Jadi kita menemukan penelitian, sebuah studi yang menunjukkan bahwa per 100 gram sepatu itu lebih ringan, di jarak 3000 meter runners itu bisa memangkas 0,78% waktunya. Dan itu gue juga udah ngitung 0,78% itu berapa. Jadi dengan anggapan di 3 kilo kalian bisa lari 10 menit, kurang lebih waktu yang dipangkas itu adalah sekitaran 5 sampai dengan 6 detik. Misalnya kalian menggunakan sepatu yang 100 gram lebih berat dari ini, kalian bisa achieve 3 kilo di 10 menit. Berarti dengan sepatu ini kalian bisa achieve, anggaplah di 9 menit 50 detikan. Kalau misalnya di jarak yang maraton, berapa sih kurang lebih si deltanya kalau misalnya menggunakan sepatu yang 100 gram lebih ringan? Kurang lebih kenapa sepatu ini bisa ringan? Itu kalau misalnya di maraton berarti kalian bisa memangkas sekitaran 2 menit. Jadi let's say kalian lari maraton di 2 jam 20 menit, tapi kalau pada saat itu kalian menggunakan sepatu yang 100 gram lebih ringan, kalian itu bisa memangkas 2 menit. Jadinya dari 2.20 jadinya 2.18. Terus yang ketiga yang menarik yaitu adalah harganya. Berapa harganya? Nanti kita spill untuk kalian. Oke, kita mulai dari uppernya dulu ya. Kita mulai talking points tentang si sepatu ini. Kenapa sepatu ini tuh menarik dan banyak banget record yang dicetak oleh si sepatu ini. Yang pertama adalah mulai dari uppernya. Ini kalian udah jelas-jelas kelihatan banget, gue yakin di kamera aja ini udah jelas kelihatan bahwa ini super transparent. Jadi ini bahannya kemungkinan mesh, translucent ya, bener-bener ini super tipis, dan ini modelannya tuh mirip saringan, bener-bener mirip saringan. Beda sama ini nih Takumi. Kalau Takumi ini ya kayak single mesh yang dia juga bolong-bolong ya.
tapi ini tuh bener-bener tipis setipis plastik. Oke, dan sangat minimalis modelnya. Di sini juga ada beberapa bagian yang untuk membuat support di kaki ya, yaitu masih ada toe box. Di sini masih ada toe box, minimalis. Eyeletnya juga sederhana, simple ya, nggak rumit-rumit banget. Shoelace-nya juga sederhana, nggak yang rumit-rumit banget, bukan yang model serrated gitu. Nah, kemudian kita bagian tangnya. Tangnya ini juga sederhana banget, kayak klasik tang, tapi ini super tipis, bener-bener super tipis dan tidak ada padding sama sekali di bagian tangnya. Oke, mungkin tujuannya untuk memangkas berat dari si sepatu ini gitu, dan ini tidak gasketed ya, jadi nggak ada supportnya di bagian tengah sini, dan juga tidak ada shock linernya, jadi bener-bener ya udah upper aja. Beda mungkin dengan ini yang mereka masih memberikan support shock liner di bagian dalamnya ya. Ini bisa kelihatan shock liner ya. Ya ini mungkin masih kelihatan ada shock liner, jadi bagian yang halus di dalam uppernya untuk memberikan comfort di kaki. Sedangkan ini bener-bener ya udah upper aja udah. Bener-bener ya udah apa aja, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada shock liner. Ke bagian heel collarnya itu baru ada semacam padding di sini. Again, paddingnya juga minimalis. Paddingnya cuma ada di bagian ankle-nya sama di bagian heel. Untuk bagian belakangnya ini masih sama dengan signature-nya Adidas yang modelan kayak gini ya. Dan ini super loose. Untuk breathability menurut gue nggak perlu dipertanyakan lagi. Mulai dari depan sampai dengan belakang ini, bahkan belakangnya pun masih pakai translucent. Jadi untuk breathability tidak perlu dipertanyakan lagi. Mulai dari depan, upper ya, dari bagian kaki depan, situ, tengah, tangnya yang tipis, super banget, extraordinary, mega fantastis ini. Di bagian belakangnya juga, di bagian heel ya, bagian tumit itu juga ada translucent. Itu juga kita sudah ngetes breathability dari sepatu ini, kalian bisa lihat dari bagian depan sampai belakang super breathable. Terus untuk dalamnya, apakah ada insole-nya? Tidak ada insole. Jadi ini cuman sebatas apa ya sebutannya ini? Bahannya tuh agak-agak mirip suede gitu. Itu kayaknya ini udah nyatu dengan midsole-nya. Jadi ini nggak ada insole-nya. Terus bagian yang menarik juga yaitu di si upper-nya ini seolah-olah itu jadi satu kesatuan dengan midsole-nya. Jadi kalau dilihat dari luar, ini tuh kayak nggak ada jahitannya sama sekali. Tapi kalau kita ngeliat ke dalam sebenarnya ada, meskipun ya jahitannya cuma sedikit. Oke fans, sekarang kita ke bagian midsole-nya. Jadi sepatu ini itu produksinya itu nggak banyak, tidak seperti misalnya Adios Pro 3 atau mungkin Takumi atau Adizero line up lainnya gitu. Jadi si sepatu ini mereka sudah ada serial numbernya ya. Di batch pertama itu mereka cuma ada 521 pair, 521. Nah, untuk yang ini tuh dia batch 3. Adidas pun tidak menyebutkan ada berapa batch, tapi langsung ada dari 1, terus langsung ada 3 ya. Ini batch 3, pair ke 458 dari 883. Jadi, si Bro Sigit ini adalah pemilik sepatu ini yang ke 458. Gokil. Dari 8 miliar manusia di bumi, dia punya sepatu ini. Keren. Nah, si midsole-nya, dropnya 6 mm dengan heel-nya ini 39 dan di bagian forefoot-nya itu 39, dropnya 6 mm. Inilah cukup nggak tinggi-tinggi banget. Biasanya sepatu race itu bisa ada 8, bisa ada bahkan 10, nah ini tuh 6. Kemudian bagian foamnya nih, foamnya itu berbeda dengan si Adios Pro 3 ataupun misalnya Takumi atau ya Adizero line up lah. Jadi ketika pertama rilis di batch 1 mereka tuh cuma bilang kalau Like Strike Pro-nya itu lebih diperbarui. Nah cuman ini di batch yang ketiga mereka udah kasih spill nih nama dari midsole-nya mereka untuk si sepatu ini, yaitu Like Strike Pro Evo. Secara spesifik Adidas itu tidak menyebutkan bagaimana mixture ataupun campuran bahan dari si foam ini. Tapi si Like Strike Pro Evo ini adalah non-compression foam, sehingga memungkinkan ini tuh lebih bounce, lebih responsif, lebih mantul gitu ya, dan juga lebih ringan. Oke, jadi turnover dari sepatu ini bener-bener oke gitu. Nah, untuk plate-nya sendiri sama dengan teknologi Adidas yang lainnya, mereka tidak menggunakan plate untuk sepatu mereka ya, whole plate gitu ya, utuh seperti ratio pada umumnya, tapi mereka menggunakan yang namanya energy rods. Jadi itu dibentuk seperti kerangka kaki manusia. Jadi ada di tengah sini
Nah ini mungkin bedanya dengan Adios Pro ataupun Adizero yang lainnya, itu nggak kelihatan nih si energy rodnya. Jadi rangka bentukan energy rodnya itu nggak kelihatan. Dan untuk energy rod sendiri, mungkin gue mau remind lagi juga ke kalian, energy rod itu nggak full karbon. Energy rod itu ada campuran bahan ya, yang Adidas pun juga tidak spesifik bilang apa, nggak menyebutkan apa, tapi sebenarnya secara fungsi itu sama dengan carbon plate, gunanya untuk membuat pantulan, jadi lebih pop gitu ya, lebih snappy. Sekarang kita coba untuk bend test dulu. Bismillah, karena ini adalah sepatu super ringkih. Oke, that's enough. Oke, super stiff, masih bisa ditekuk ini. No, ini super stiff, bener-bener stiff banget sepatu ini. Gue rasa emang bener-bener buat high pace lah istilahnya. Terus yang membedakan sepatu ini juga dengan Adios Pro di bagian si rockernya ini. Jadi rockernya tuh ditarik lebih ke belakang lagi. Kurang lebih titik di mana rockernya tuh mulai naik itu sekitaran 60% dari panjang sepatunya. Jadi nolnya start di sini, nah kemungkinan 60% tuh ada di sini. Bagian yang rockernya ini tuh lebih mundur dibandingkan dengan Pro 3. Kalau misalnya kita lihat Pro 3, dia lebih maju. Toe yang di sini di bagian mata kaki ya. Ya, bola-bola kaki gitu ya di depan sini. Sedangkan ini lebih ke mid lagi, jadi lebih ke tengah lagi. Ini rockernya tuh dia mulai dari hampir dari tengah sepatu sampai ke depan. Tujuannya untuk membuat effortless running. Jadi motion dari kaki itu lebih terbantu, apalagi kalau misalnya sudah main di jarak maraton, udah di kilometer-kilometer yang cukup kritis, 30-an ke atas, dimana support dari sepatu itu bisa sangat membantu si runners itu achieve target mereka. Menurut gue adalah salah satu rocker yang cukup ekstrim ya gitu. Nah selanjutnya di bagian outsole-nya. Untuk di bagian bawahnya sini nggak kelihatan ya si energy rod-nya, nggak kayak seri Adizero yang lain. Ini nggak kelihatan. Nah cuman outsole-nya itu mereka sebut adalah liquid rubber. Gue nggak tahu apakah rubbernya itu dibuat dari cairan atau gimana. Tapi ini bener-bener super tipis banget. Dan ini bukan bagian terkikis ya. Ini memang modelannya emang kayak gini. Modelan outsole-nya memang seperti ini. Jadi outsole itu cuma ada di depan yang super tipis dan di belakang. Gue yakin ini gripnya enggak, ya namanya outsole yang seperti ini ya. Ini nggak pakai Continental seperti Adizero yang lain. Kalau misalnya kalian itu pernah pakai Adios Pro 1, mungkin ini hampir sama, cuma ini super tipis, benar-benar super tipis. Untuk grip, gue rasa ini hanya untuk road running dan juga untuk dry surface. Jadi harus di cuaca yang benar-benar cerah. Mungkin kalau basah, chance untuk slipnya mungkin lebih banyak. Kalau misalnya ngelihat yang dipakai sama Tigis runners ini yang pertama kali mencetak world record dengan sepatu ini, itu mungkin kalau kalian ngelihat outsole-nya beda. Outsole-nya menggunakan Continental, itu mungkin karena request dari si Mbak Tigis itu ya. Karena mungkin cuaca di Berlin Marathon pada saat itu mungkin lebih basah, sehingga mungkin ditambahkan rubber yang lebih tebal atau dengan rubber Continental seperti di Adizero lineup lainnya. Oke, fans, untuk durability-nya sendiri, jadi si Bro Sigit ini sudah menggunakan sepatu ini sejauh 20 km. Dan sejauh 20 km, apa yang terjadi dari sepatu ini? Yang pertama, ya udah jelas ini cuma kotor pemakaian ya. Yang mau gue tunjukin adalah di bagian yang kiri. Sama juga ini ya kotor pemakaian normal, tapi kita lihat ya dari uppernya ini, bagian yang supporting ini udah mulai terkelupas sebutannya. Ini baru dipakai 20 kilo ya. Anggaplah satu kali maraton, kalau misalnya sepatu ini bener-bener memang satu kali maraton, anggaplah satu kali pemakaian itu adalah include satu kali maraton, terus satu kali ya test shoe lah sebutannya. Jadi kalian pakai untuk baru pertama kali pakai buat ngerasain sepatunya, satu kali mungkin speed session dengan marathon pace untuk mendapatkan feel pace marathon dengan sepatu ini, dan mungkin satu kali shakeout runs. Jadi si H-1, biasanya H-1 sebelum maraton ada shakeout runs. Jadi kurang lebih bisa ada 4 kali make sepatu. So in total kemungkinan kurang lebih sepatu ini mungkin tahan sampai dengan 60-an kilometer. 60 kurang 42, 18. Ya, 18 kilometer sisanya adalah yaitu tadi yang gue bilang 3 session tersebut, wear test, terus speed session di marathon pace, dan juga shakeout runs. Hal yang menarik juga dari sepatu ini yaitu, nah
Ketika mendapatkan sepatu ini, kalian juga mendapatkan semacam card dari si Adidas yang menyebutkan bahwa sepatu ini memang sepatu yang benar-benar teknologi yang sangat revolusioner. Spesifik desainnya untuk race day. Hal yang menarik yaitu di bawah sini nih. Adidas merekomendasikan sepatu ini untuk pelari yang sudah berpengalaman dan juga advanced runner, yang dimana marathon time mereka itu bisa di bawah 3 jam sampai dengan 3.30. Gue cukup setuju dengan hal ini karena yang gue bicarakan adalah bukan dari midsole-nya, tapi dari stiffnya karbonnya. Ini bener-bener super stiff dibandingkan dengan Prime X atau Adios Pro 3. Ini stiff banget. Mungkin kalau di atas 3.30 si maraton ya, efek pantulan dari karbonnya itu mungkin nggak berasa. Apalagi kalau misalnya pace-nya mungkin di bawah itu, bisa ada resiko cedera yang lebih gitu ya fans. Jadi berapa harga sepatu ini? Well, pertama kali rilis ya di batch 1 itu harganya adalah 500 USD. Di kurs pada saat itu kurang lebih harganya adalah 7.500.000 rupiah. Tapi kalau di kurs saat ini kurang lebih di sekitaran 16.000. Jadi harga dari sepatu ini adalah 8 juta rupiah. Itu kalau misalnya kita ngelihat di webnya. Tapi si Bro Sigit ini mendapatkan sepatu ini dengan harga 10 juta rupiah. Kayak lo beli 10 juta sepatu sekali pakai maraton. Menyala dompetku. Oke, so sepatu ini cocok buat siapa? Kita kesampingkan harga dulu. 10 juta. Sepatu ini cocok untuk runners yang benar-benar mengejar target time di maraton mereka. Jadi seperti yang Adidas pun udah bilang di kartu ucapan mereka, bahwa ini direkomend untuk yang under 3 hours sampai 3:30 hours. Itu jadi emang bener-bener untuk goal time yang bener-bener kalian spesifik, yang bener-bener targeted. Ini yang ultimate race kalian lah. Kalian mau, misalnya kalian tahun lalu di Maybank Bali Marathon, oh gue maraton 4 jam. Di tahun ini gue mau 3:30, 3:29:50. Sepatu ini mungkin jadi option buat kalian karena saking ringannya sepatu ini. Jadi over a long distance ini akan membantu untuk di beratnya, akan memberikan support lah di jarak-jarak yang udah jauh, kaki udah makin capek. Nah, support dari sepatu itu baru mulai berasa nih entengnya. Itu untuk kalian yang bener-bener ingin mencetak rekor di ultimate race kalian. Oke, kita kesampingkan dulu si 10 juta itu. Nah, tapi kalau misalnya 10 jutanya itu dipasang di sini, kalau kalian adalah tipe runners yang lariin beberapa race dengan satu tipe sepatu, ya misalnya mulai dari race 10K, kalian menggunakan sepatu yang sama. Jadi kalian punya race day shoe, tapi untuk beberapa race, paham kan? Kalian pakai sepatu itu untuk 10K, untuk half marathon, atau mungkin 5K gitu. Tapi kalian menggunakan sepatu itu. Meskipun tetap aja misalnya kalian pakainya cuma di race itu aja. Gue rasa ini bukanlah sepatu yang cocok untuk hal tersebut. Jadi ini benar-benar sepatu yang spesifik di race tersebut yang kalian pakai ya udah pada saat itu aja. Kecuali kalian bisa beli ini 4 atau 5 kali gitu ya dalam 1 tahun, tidak masalah. Again, ini juga tergantung kemampuan finansial kalian. Oke fam, so 10 juta itu bisa dapat sepatu apa aja? Kalian bisa dapat Nike Alphafly 3, itu kurang lebih kalian bisa dapat 2 pairs. Terus Adidas Adios Pro 3 itu kurang lebih kalian bisa dapat 2 pairs juga, sama Adidas Takumi Sen yang ini kemungkinan kalian bisa dapat 3 sampai 4 kalau kalian beruntung ya si sepatu ini. Takumi Sen 10. Orthosec Solar, kalian bisa mendapatkan Orthosec Solar sebanyak 5 pair, kurang lebih 5 pairs ya. Meta Speed Sky Paris ya, itu kurang lebih ya 3 pairs lah. Saucony Endorphin Elite kalian bisa dapat 2 pair. Oke fam, so itu dia first impression gue tentang sepatu super goib Adidas Adizero Adios Pro Evo 1. Menurut kalian apakah sepatu ini bener-bener worth untuk dicoba sama kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli sepatu ini untuk maraton kalian? Ya, let me know in comment section below. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.